Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk episode ke-108 dengan tema strategi pembaruan Islam metodologis. Beberapa pemikir telah menyumbangkan pemikirannya. Yang pertama, Parvez Mansur, yang menyatakan bahwa kebangkitan atau renaisan intelektual Muslim merupakan esensi dan tujuan pendidikan Islam. Setelah mengetahui tujuannya, yang paling penting adalah gagasan mengenai pendidikan Islam yang harus dimulai dengan mendidik kembali intelektual Muslim. Ini menjadi penting karena intelektual Muslim memiliki tanggung jawab dalam membaca realitas, mencari solusi-solusi dan menawarkan solusi kepada umat Islam utamanya dalam mengatasi problem-problemnya. Selanjutnya, Ziauddin Sardar menyatakan bahwa epistemologi Islam menekankan totalitas pengalaman dan kenyataan, serta tidak menganjurkan satu, tetapi banyak cara untuk mempelajari Islam. Jadi, tidak memutlakan pada satu cara atau satu arah, misalnya dari Barat, melainkan adanya berbagai cara, ada berbagai tawaran, beberapa model tentang epistemologi itu. Justru melalui berbagai cara yang ditawarkan, itu kemudian ada pilihan-pilihan tertentu, dan juga masing-masing cara itu memiliki strategi yang mungkin berbeda, sehingga itu menunjukkan suatu pengayaan epistemologis. Yang kedua, Sardar mengatakan bahwa tugas intelijensia Muslim adalah mengembangkan dan menggunakan epistemologi Islam dan paradigma-paradigma ilmu pengetahuan alternatif, baik menyangkut ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, serta merumuskan dan menyusun disiplin-disiplin ilmu yang paling relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer. Jadi Sardar sesungguhnya memiliki ekspektasi, bahkan obsesi, agar kaum intelijensia Muslim itu bergerak secara strategis, yaitu sampai pada tingkatan menciptakan bangunan ilmu-ilmu baru yang sangat dibutuhkan tentunya sebagai salah satu pilar penyangga mewujudkan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Berikutnya yang ketiga adalah Syah Waliullah yang menganjurkan ijtihad, karena ijtihad ini merupakan mesin peradaban Islam. Ketika banyak umat Islam yang melakukan ijtihad dengan catatan memang umat Islam yang betul-betul mumpuni telah memenuhi syarat, maka peradaban Islam akan tumbuh berkembang dengan baik, akan tumbuh subur, karena banyak melakukan bukan sekedar inisiasi tetapi kreasi-kreasi dan produksi-produksi dari kegiatan ijtihad itu. Selanjutnya Muhammad Abduh menyatakan bahwa ijtihad bukan hanya boleh, bahkan penting dan perlu diadakan bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Ya, jadi ijtihad itu tindakan mulia dan tindakan berat, apalagi dalam era sekarang ini yang banyak tantangan dan tuntutan, sehingga persyaratannya juga diperberat. Namun
dimaklumi apabila ijtihad itu dilakukan secara kolektif atau secara jama'i, bahkan dianjurkan seperti itu. Bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan, ini sangat dianjurkan oleh Muhammad Abduh untuk melakukan ijtihad tersebut. Selanjutnya Hasan Turabi menyatakan bahwa ijtihad harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Seorang Muslim tidak boleh meninggalkan jihad kecuali jika ia telah meninggal dunia dan tidak mampu lagi dan tidak lagi mampu berperang. Jadi ini analoginya dengan ijtihad tadi. Karena sesungguhnya jihad, ijtihad dan mujahadah itu memiliki kedekatan tertentu karena satu akar. Ya, satu akar yang oleh Nabi sering ditempuh secara bersamaan, yaitu jihad, ijtihad dan mujahadah tersebut. Kemudian berikutnya adalah Muhammad Iqbal. Ia menganggap bahwa ijtihad sebagai prinsip dinamis dalam hukum Islam. Ijtihad inilah yang menjadikan hukum Islam selalu bergerak dan mampu menghadapi tantangan modernitas. Sayangnya prinsip dinamis ini telah diingkari sendiri oleh umat Islam dan dipagari melalui persyaratan-persyaratan yang ketat dan sangat teknis. Sebenarnya penambahan persyaratan-persyaratan itu merespon terhadap tambahnya tuntutan-tuntutan dan tantangan yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Karena itu sebenarnya dalam batas-batas kewajaran. Tetapi bahwa persyaratan-persyaratan yang teknis terkadang memang bisa mengurangi atau menghambat lajunya pertumbuhan ijtihad itu sendiri. Selanjutnya M. Dawam Raharjo menyatakan bahwa ijtihad memang menjadi tema utama pembaruan pemikiran dalam Islam pada akhir abad ke-20. Pada saat itu marak sekali wacana-wacana tentang ijtihad. Kemudian para ulama maupun cendekiawan modern yang menganjurkan atau melakukan pembaruan-pembaruan yang konkret di bidang pendidikan, kemasyarakatan, dan ekonomi selalu memakai tema ijtihad, sehingga ijtihad itu menjadi semacam alat yang diandalkan dalam mewujudkan pembaruan Islam. Kemudian berikutnya Pak Dam masih melaporkan bahwa ijtihad sering diterjemahkan secara singkat sebagai telaah kritis, pemikiran inovatif, progresif, kreatif, dan dinamis, dan pengungkapan pendapat secara bebas. Ya, tentu ijtihad yang dimaksudkan oleh kecenderungan yang dilaporkan oleh Pak Dam Raharjo itu berbeda dengan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali yang menghiasi fikih-fikih klasik, nah, tetapi tetap saja memiliki irisan-irisan yang sama demi mewujudkan kemajuan umat Islam dan kemajuan peradabannya itu. Selanjutnya Nurkhalis Majid mengatakan bahwa kebutuhan yang paling mendesak sekarang ini adalah membangkitkan kembali etos intelektual Islam klasik yang melahirkan para pendahulu kaum muslim sangat kreatif dan kuat dalam wawasan keilmuan mereka. Memang zaman kejayaan Islam itu kita bisa mencatat adanya banyak ulama, filosof Islam maupun ilmuwan Islam yang bukan hanya mempelajari ilmu tetapi mengembangkan ilmu, bahkan banyak juga pencipta ilmu baru ukuran waktu itu di kalangan ulama muslim, filosof muslim maupun ilmuwan muslim yang
semangat itu sekarang sedang hilang, sedang lenyap dari kalangan umat Islam, terutama kalangan umat Islam terpelajar. Selanjutnya Mohsin Mahdi mengingatkan atau menyarankan bahwa renungkanlah pendapat bahwa Islam masa lalu itu sempurna. Yang harus dilakukan semua muslim sekarang adalah memadukan kesempurnaan Islam masa lalu itu dengan kemodernan melalui cara mempelajari metode dan teknologi barat. Jadi ini upaya semacam sintesis antara kemajuan Islam masa lalu dengan kemodernan sekarang ini. Walaupun tidak selalu dua hal itu dalam posisi berhadapan secara diametral, berhadapan secara kontras, tidak selalu begitu. Selanjutnya Dawam Raharjo mengungkapkan kembali bahwa sikap pasif harus ditinggalkan dan keyakinan keagamaan harus dijadikan dasar menatap ke depan. Namun ada 3 langkah yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita harus mampu mengembangkan teori-teori kemasyarakatan dan teori-teori perubahan sosial yang mendasarkan diri dan mengacu pada ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, agar mampu merumuskan teori-teori dasar itu dibutuhkan ketajaman pandangan dan daya kritis yang tinggi. Ini kerja yang sangat luhur, yang sangat mulia, yang sangat tinggi kedudukannya. Karena itu dibutuhkan sikap umat Islam, terutama para cendekiawannya, berupa ketajaman pandangan dan daya kritis yang tinggi untuk bisa mewujudkan bangunan-bangunan teori baru yang dihasilkan oleh mereka. Selanjutnya yang ketiga, kita perlu membangun body of knowledge yang dibentuk dari pengalaman teori atau sistem sosial yang islami, karena belum ada pengalaman yang diakumulasikan itu. Kita cukup memiliki pengalaman yang panjang terkait dengan rintisan bangunan ilmu, dan para ulama, para cendekiawan muslim pada zaman kejayaan Islam telah berhasil menyajikan bangunan-bangunan ilmu itu kepada umat Islam khususnya dan kepada umat manusia terpelajar umumnya. Selanjutnya Muhammad Baqir Sodr. Dia menyatakan bahwa ekonomi Islam bukanlah ilmu dan hanya bisa berdiri sebagai disiplin orisinil dan serius jika telah mengalami proses penemuan hukum yang panjang. Setelah penelitian inilah orang mampu berbicara tentang disiplin ekonomi Islam orisinal. Pada ilmu ini, peraturan moral diturunkan dari hukum yang jelas. Namun dalam ilmu ini pula terdapat penyelidikan ilmiah panjang yang sulit ke dalam kekayaan tradisi fikih klasik. Ia memperkenalkan kritik terperinci terhadap sosialisme Marx dan kapitalisme barat sebelum memulai presentasi sistem alternatifnya. Jadi kisahnya Muhammad Baqir Sodr itu dalam menelaah kemudian sampai pada membangun baik rumusan ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariah, juga madhab ekonominya yang dikenal dengan madhab iktisaduna. Tetapi sebagaimana pengakuan Sodr bahwa pekerjaan itu ibaratnya dilakukan berdarah-darah, saking seriusnya ya, mengemas pernyataan-pernyataan normatif dari Al-Quran dan hadis Nabi ditambah dengan pernyataan para pengarang kitab fikih yang membicarakan terutama tentang ekonomi, sehingga menjadi ramuan konstruksi ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang baru sama sekali.
Kemudian berikutnya adalah Graham, ia menuliskan moto Said Ahmad Khan itu, yaitu didiklah, didiklah, didiklah. Semua penyakit sosiopolitik di India bisa diobati dengan cara ini. Obatilah akarnya, pohonnya akan subur. Jadi pendidikan diposisikan sebagai akar, sebagai penentu kepada lainnya. Sementara disiplin ilmu lainnya, apakah itu politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, itu sebagai batang bagi sebuah pohon, dan dalam perkembangannya kemudian menjadi melahirkan cabang, cabang melahirkan ranting, ranting melahirkan subranting, dan lain sebagainya. Kemudian Said Ahmad Khan menawarkan suatu penafsiran Islam modern yang menggabungkan teori-teori ilmiah paling mutakhir sebagai suatu keharusan, keniscayaan yang harus dilakukan oleh cendekiawan Muslim utamanya belakangan ini, supaya kerja mereka bisa lebih bagus, lebih efektif, lebih efisien. Pada bagian lain, John L. Esposito melaporkan bahwa ciri pemikiran Ali Sariyati adalah pengakuannya bahwa agama harus ditransformasikan dari ajaran etika pribadi ke program revolusioner untuk mengubah dunia. Jadi di sini Esposito mengandalkan proses transformasi, perubahan bentuk dari yang negatif menjadi positif, yang menjadi dari positif menjadi positif lagi, atau menjadi lebih positif lagi. Itulah yang dimaksudkan transformasi. Bahkan di sini transformasi dari ajaran etika pribadi ke program revolusioner, program yang sifatnya mendadak, program yang melakukan gebrakan, keterkejutan, dan lain sebagainya dalam rangka mengubah dunia. Selanjutnya Malik bin Nabi mengatakan bahwa masalahnya bukan bagaimana kita bisa mengajarkan akidah kepada orang Islam karena mereka telah memilikinya. Terutama adalah bagaimana agar akidah itu menjadi efektif, menjadi kekuatan, dan memiliki dampak sosial yang besar bagi umat Islam. Persoalannya lebih pada itu. Kemudian M. Amin Abdullah mengatakan bahwa titik sentral pemikiran Arkun terletak pada kata kunci kritik epistemologis. Kritik epistemologi ini sangat menukik dan menyengat karena ditujukan pada bangunan ilmu-ilmu agama secara keseluruhan. Selanjutnya Muhammad Arkun menyatakan bahwa sejak abad ke-12 Masehi hingga sekarang telah terjadi penyakralan pemikiran agama atau takdisul afkarid dini atau takdisul afkarid diniyah, penyakaran pemikiran keagamaan. Dan ini menjadi kritik terhadap ulama-ulama Islam, terhadap umat Islam, terhadap para santri, dan lain sebagainya. Sebab dengan penyakralan pemikiran keagamaan itu sesungguhnya berbahaya. Misalnya, setiap pernyataan seorang pengarang atau musonef atau mu'alif dalam suatu kitab yang dipelajari di lembaga pendidikan, kalau itu dianggap benar mutlak, sementara ada kelemahan-kelemahan tertentu atau kekurangan-kekurangan tertentu, lah ini kan malah berbahaya. Karena itu penyakralan hal yang tidak sakral itu harus sedapat mungkin dihindari. Dan Muhammad Arkun memang banyak melakukan kritik yang terkait dengan epistemologi ini. Termasuk dia mengatakan bahwa
sayang sekali tidak ada fakultas-fakultas teologi di dunia ini yang melanjutkan atau mengembangkan apa yang dirintis oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Di sanalah tempatnya epistem yang melebihi di tempat-tempat yang lain. Ini sebagai kritikan mengapa Imam Syafi'i yang sudah merintis bangunan ilmu usul fikih itu hanya sekedar kaidah-kaidahnya dihafal tetapi tidak dikembangkan, tidak berani melakukan terobosan-terobosan untuk mengembangkan. Ini yang sangat disayangkan. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.